Baiklah semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Voice of Christianity. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Pertanyaannya teman-teman bisa melihat, ya. Pertanyaannya bahwa coba Anda jelaskan, menurut Anda apakah Yesus yang disalib begitu ya? Kira-kira seperti itu. Nah, perlu saya katakan kepada kita semua bahwa Alkitab dengan tegas berkata bahwa Yesus yang disalib. Banyak polemikus-polemikus Islam yang mencoba menafsir sepihak. Saya katakan mencoba menafsir sepihak dalam kitab Keluaran, bahkan mereka menafsir lagi di PB. Mereka berkata bahwa bukan Yesus yang disalibkan, namun dia diserupakan. Ya, mereka berkata seperti itu pun menurut kitab mereka. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Alkitab dengan final berkata bahwa Yesus yang disalib. Yudas, dia sudah menggantung diri pada saat itu. Nah, artinya bahwa Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus disalib, Yudas sudah pergi dan menggantung diri. Ya, dia sudah mati. Artinya bukan Yudas yang disalibkan, namun Yesuslah yang disalibkan. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Yesus yang disalibkan. Tapi mungkin teman-teman berkata bahwa oh itu kan data Alkitab. Ya, oke. Saya berikan data-data tentang Yesus yang disalib menurut orang-orang yang bukan Kristen pada zaman itu. Ya, kita bisa tutup Alkitab, kita buka sejarah dunia. Ya, sejarah dunia berkata bahwa Yesuslah yang disalibkan. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama yaitu menurut sarjana James Dunn, ya, James Dunn, penyaliban adalah salah satu dari dua fakta dalam kehidupan Yesus yang hampir disetujui secara universal, dan bahwa penyaliban menempati peringkat yang sangat tinggi dalam skala fakta sejarah yang hampir mustahil untuk diragukan atau disangkal. Lalu yang berikutnya, demikian pula Bart Ehrman, ya. Bart Ehrman ini adalah seorang polemikus juga, ya. Dia juga adalah seorang yang kritis dalam melihat sejarah tentang Yesus. Di situ dia adalah seorang teolog liberal, ya, boleh saya katakan begitu ya. Tapi di sini dia berkata begini. Bart Ehrman mengatakan bahwa penyaliban Yesus oleh orang Romawi adalah salah satu fakta yang paling aman yang kita miliki tentang kehidupannya, ya. Lalu yang berikutnya adalah sarjana Luke Timothy Johnson sependapat dengan pernyataan bahwa dukungan terhadap cara kematiannya, para pelakunya, dan mungkin para pendukungnya, ya, sangat besar. Yesus menghadapi persidangan sebelum kematian, dihukum dan dieksekusi dengan cara disalib, ya. Berikut dengan nanti teman-teman bisa melihat di screen-nya. Bahkan saya memberikan satu dokumen-dokumen yang ada di zaman Yesus di abad pertama, tahun 60-an, dari 40-an sampai ke tahun 100, ya, abad pertama. Di situ ada yang namanya Josephus, ya. Di situ dia mengatakan bahwa Yesuslah yang benar-benar disalibkan, ya, tidak lain, hanyalah Yesus yang disalibkan pada zaman itu. Lalu yang berikutnya adalah Tacitus. Tacitus pun berkata demikian, ya, sejarawan-sejarawan Romawi dan Yahudi pada zaman itu, mereka berkata demikian bahwa Yesuslah yang disalibkan. Artinya begini, tidak usah kita mau mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, ya. Bukti Anda itu hanyalah sepotong, ya. Tapi bukti tentang sejarah Yesus yang pernah disalibkan dan mati dan bangkit, ya, itu kita tidak harus buka Alkitab. Kita mau melihat dokumen-dokumen di luar Alkitab pun banyak yang menuliskan tentang hal tersebut. Ya, banyak yang meliput tentang hal tersebut. Sejarawan-sejarawan yang pintar pada zaman itu, mereka pun menuliskan hal yang sama. Jadi, kalau kita melihat sejarah, tidak ada yang bisa membantah sejarah. Ya, inilah yang mungkin saya katakan kepada teman-teman yang mungkin bertanya kepada saya bahwa Yesuslah yang benar-benar disalibkan, ya. Thank you, kiranya bermanfaat untuk kita semua. God bless.